Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Kisah dari Kalimantan selalu saja menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum klik tombol subscribe-nya, ayo dong. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya udah gak sabaran nih buat masuk ke dalam kisahnya teman-teman ya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti teman-teman udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita berangkat ke Kalimantan. Makhluk pemangsa hati dari hutan Kalimantan. Hari itu, tim ahli yang bertugas menelusuri posisi kandungan batu bara tiba di tepi hutan pada pagi hari saat kabut masih menyelimuti pepohonan tinggi yang berjajar seperti raksasa penjaga. Di antara mereka terdapat seorang lelaki dari Jakarta yang bernama Adi, seorang geolog muda yang terkenal tak peduli terhadap hal-hal gaib. Baginya, apapun bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tim ini terdiri dari 4 orang, termasuk satu pemandu warga lokal yang sudah hafal betul seluk-beluk hutan. Mereka membawa peralatan berat, termasuk seismograf portable, GPS, dan peta geologi yang sudah ditandai dengan titik-titik potensial. Adi dengan kemeja lengan panjang dan topi lapangan berjalan di barisan tengah, mengamati sekeliling dengan pandangan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Pemandu mereka, Pak Jafar, seorang lelaki tua berkulit legam dengan sorot mata tajam, memimpin rombongan sambil sesekali memberikan aba-aba. "Maaf Pak Adi," ujar Jafar dengan suara serak khas orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. "Di sini kita harus berhati-hati saat berbicara." Adi tersenyum tipis. "Pak Jafar, saya sangat menghormati kepercayaan setiap daerah. Tapi ya saya pikir kita sebaiknya fokus pada data saja ya." Jafar mengangguk, dia tidak ingin berdebat. Perjalanan mereka pun dimulai. Dari pagi hingga siang, mereka menyusuri jalur setapak yang penuh dengan akar-akar besar mencuat dari tanah. Sesekali, suara burung enggang dan gemerisik dedaunan mengiringi langkah mereka. Udara lembab bercampur aroma tanah basah dan kayu lapuk membuat beberapa anggota tim mengusap keringat yang mengucur deras. Perjalanan semakin sulit saat mereka mulai memasuki area rawa-rawa. Sepatu mereka tenggelam hingga setengah betis, memaksa mereka untuk melangkah dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, Adi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi dia berusaha memaksakan diri. "Kenapa kita harus berjalan sejauh ini Pak Jafar? Bukankah ada titik potensial yang lebih dekat dengan jalan utama?" tanyanya sambil membenarkan posisi ransel berat di atas punggungnya. "Data dari perusahaan memang seperti itu," jawab Pak Jafar sambil terus melangkah, tapi tidak memberikan alasan kenapa dia memilih jalur tersebut. Adi menatap alat GPS di tangannya, memastikan mereka masih berada di jalur yang benar. Menjelang sore, suasana hutan mulai berubah. Angin yang tadinya bertiup lembut kini menghilang, meninggalkan keheningan yang janggal. Bahkan suara binatang pun seakan lenyap. Beberapa anggota tim mulai merasa tidak nyaman. Pak Jafar berhenti tiba-tiba, mengangkat tangan sebagai tanda agar semua orang diam. "Loh Pak, kenapa berhenti Pak?" tanya Adi sambil mengerutkan dahi. "Ayo jalan lagi." Pemandu dan anggota tim lainnya saling pandang, tapi akhirnya mengikuti perintahnya. Tiba-tiba saja Sigit, salah satu anggota tim, terjatuh. Ia mengadu kesakitan sambil memegangi kakinya. "Sepertinya ada yang menarik kakiku." Pak Jafar segera mendekat, memeriksa kaki Sigit yang penuh lumpur. Tidak ada luka, tetapi wajah Sigit pucat, mungkin karena ia terkejut.
Sepertinya kita harus berhenti di sini, putus Pak Jafar tegas. Pak Jafar, jangan berlebihan lah. Ini kan hanya kecelakaan biasa, kata Adi dengan nada tidak sabaran. Sigitnya saja yang tidak berhati-hati. Pak Jafar menggeleng. Keputusannya tidak bisa diganggu gugat lagi. Anggota tim yang lain hanya bisa menghela nafas pasrah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berkemah di tempat itu. Tenda-tenda didirikan, api unggun dinyalakan untuk mengusir hawa dingin malam. Namun, suasana tetap tidak nyaman. Sigit masih saja gemetaran, sementara anggota tim lainnya memilih diam. Hanya Adi yang mencoba bercanda untuk sekedar mencairkan suasana. Di pagi harinya, matahari belum sepenuhnya menembus rimbun dedaunan hutan hujan. Kabut tipis melayang di udara, menempel di batang-batang pohon yang menjulang tinggi. Anggota tim baru saja bangun. Beberapa masih meregangkan tubuh di sekitaran api unggun yang nyalanya sudah meredup. Adi yang tidur di salah satu tenda bagian tepi keluar dengan langkah tergesa. Saya mau buang air dulu, katanya singkat sambil membawa botol air mineral dan juga tisu. Ia melangkah melewati semak belukar tanpa menoleh ke belakang. Jangan terlalu jauh Pak Adi, hutan ini mudah membuat orang tersesat, tegur Pak Jafar dengan nada penuh peringatan. Tapi Adi seperti biasa tidak terlalu menggubris. Ia terus saja melangkah, punggungnya semakin mengecil di antara pohon-pohon besar. 1 jam berlalu, matahari mulai naik, menerangi langit dengan cahaya keemasan. Anggota tim berkumpul untuk sarapan, mengelilingi peralatan mereka yang tersusun rapi. Sigit yang sudah selesai sarapan menjadi orang pertama yang menyadari keganjilan. Adi belum kembali, tanyanya sambil menyesap kopi hitam dari gelas plastik. Pak Jafar yang sedang memotong buah langsung menoleh. Alisnya berkerut. Belum ya? Tadi saya lihat dia masuk ke hutan. Wajah-wajah di sekeliling langsung berubah serius. Bukannya tadi cuma sebentar, ujar Wulan, satu-satunya perempuan yang ada di tim itu. Pak Jafar berdiri. Sepertinya kita harus mencari dia. Jangan sampai dia tersesat. Pak Jafar langsung memimpin pencarian, berjalan cepat ke arah yang diyakininya sebagai jalur Adi tadi pagi. Di dalam hutan, suasana terasa menekan. Suara burung yang biasanya ramai kini hilang. Hanya suara ranting patah dan dedaunan kering yang terinjak sepatu mereka yang terdengar. Pak Jafar sesekali berhenti, mengamati jejak yang ada di tanah. Dia menemukan beberapa bekas injakan sepatu, tapi jejak itu terputus di dekat akar pohon besar. Ini tadi jalur yang dia lalui, katanya sambil menuju ke arah depan. Tapi dia tidak kembali lewat sini. Sigit mulai gelisah. Apa jangan-jangan dia tersesat? Pak Jafar menggeleng pelan, wajahnya berubah kaku. Semua terdiam. Pak Jafar tidak melanjutkan kalimatnya. Ia kembali mengayunkan parang, membuka jalan lebih dalam ke hutan. Sampai siang hari, mereka belum juga berhasil menemukan Adi. Terik matahari tidak mampu menembus lebatnya dedaunan, membuat hutan itu tetap lembab dan gelap. Keringat membasahi tubuh mereka, sementara rasa khawatir semakin menguat. Wulan berulang kali memanggil-manggil nama Adi dengan suara lantang, tapi tidak ada jawaban. Pak Jafar berhenti di tengah jalan, menatap tanah yang lembut di bawah pohon. Jejak ini baru, katanya pelan, menunjuk bekas sepatu yang tenggelam di lumpur. Tapi aneh, kenapa mengarah ke sini? Ia mengarahkan parang ke jalur yang tidak lazim, menuju ke area yang lebih gelap di mana pohon-pohon tumbuh rapat dan akar-akar besar menjalar seperti ular. Pak Jafar terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Saat mereka semakin masuk ke dalam, udara terasa berubah. Aroma daun basah bercampur dengan sesuatu yang asing, seperti bau kayu terbakar. Angin yang tadi bertiup ringan tiba-tiba saja berhenti. Suasana menjadi sunyi, bahkan terlalu sunyi. Pak Jafar, ini perasaan saya saja atau tempat ini memang atmosfernya terasa berbeda ya? Tanya Sigit dengan suara bergetar. Pak Jafar tidak menjawab. Dia hanya memberikan isyarat agar mereka tetap berjalan. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, tim terpaksa kembali ke perkemahan. Tubuh mereka kelelahan, wajah-wajah mereka menyiratkan kegelisahan.
Adi belum juga ditemukan. Malam mulai berayap dengan kegelapan yang pekat, menelan setiap sudut hutan di sekitaran Nepi Unggun yang kini menyala terang. Pak Jafar duduk bersila, matanya menatap bara api dengan pandangan kosong. Sudah kupadai, jangan main-main di sini, gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Inya kada percaya, makanya wahai disasat. Wulan yang juga berdarah Banjar bisa memahami semua ucapan Pak Jafar. Gadis yang duduk tak jauh darinya itu menoleh tajam. Maksud pian apa, Pak? Jangan berpikir yang kada-kada dulu. Pak Jafar menghela nafas berat. Tapi harus Ika akui, Padi itu ngali dipadahi. Wulan membuang muka. Dia tidak suka jika temannya disebut dengan nada seperti itu. Tidak lama kemudian, suara hewan malam mulai mengisi kekosongan. Jangkrik dan serangga hutan kembali bernyanyi, tapi di tengah keramaian itu ada suara lain yang membuat beberapa anggota tim merinding. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, seperti ada seseorang yang berjalan di atas ranting yang kering. Pak Jafar langsung menolak. Ada yang dengar suara itu? Tanyanya pelan. Sigit mengangguk, wajahnya pucat. Ya, sepertinya ada orang yang sedang mendekati kita. Jangan-jangan itu Adi? Tanya Wulan. Pak Jafar tidak menyaut. Matanya masih memandang awas ke arah kegelapan. Pak Jafar, kata Wulan, itu mungkin saja Adi. Kenapa tidak langsung kita mencari dia? Jangan, potong Pak Jafar dengan suara tegas. Bisa saja itu binatang buas. Kalau memang itu Adi, seharusnya dia memanggil-manggil kita sejak tadi. Sigit mendesah frustasi, tapi ia tak berani membantah. Sementara itu, Wulan terduduk sambil memeluk lutut. Pandangannya kosong, tidak ada yang berbicara lagi setelah itu. Hanya suara Pi Unggun yang sesekali mengeluarkan letupan kecil. Suara langkah kaki itu akhirnya menghilang. Waktu berlalu, Sigit yang sudah sangat mengantuk akhirnya tertidur di dalam tenda. Meski rasa cemas tetap menghantui, angin dingin bertiup, membawa serta suara-suara samar dari kejauhan. Tiba-tiba suara lain muncul. Ya, suara lolongan mirip anjing liar yang terdengar dari kejauhan. Pak Jafar langsung tegak duduk. Wajahnya berubah serius, matanya menatap tajam ke arah suara itu berasal. Pak Jafar, itu apa? Bisik Wulan, suaranya bergetar. Apa di sini masih ada anjing hutan? Pak diam. Sebaiknya Ika melakasi masuk tenda. Pak Jafar menyuruh Wulan agar segera masuk ke tenda. Sebelum Wulan sempat bergerak, lolongan yang sama terdengar lagi, dan kali ini lebih dekat, seakan sedang bergerak menuju perkemahan mereka. Tidak ada yang berbicara. Semua telinga mereka tertuju pada satu arah, sementara mata mereka hanya disambut oleh kegelapan. Sigit keluar dari tenda, wajahnya panik. Kenapa? Kenapa kalian diam saja? Ada apa? Tenanglah, sebaiknya kalian lanjut tidur lagi, jawab Pak Jafar singkat. Nada suaranya sendiri terdengar tidak terlalu yakin. Dia menggenggam parang di tangannya, bersiap untuk apapun yang mungkin saja muncul. Tidak lama kemudian, suara langkah terdengar dari kegelapan muncul. Sesosok tubuh, langkahnya lambat, goyah, seperti orang yang hampir kehabisan tenaga. Ketika cahaya api unggun menyentuh wajahnya, semua orang langsung mengenali siapa dia. Adi, seru Sigit. Matanya terbelalak. Ia segera berdiri, berlari menghampiri temannya yang terlihat sangat lemah. Adi benar-benar kembali dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Pakaian yang dikenakannya robek di beberapa bagian, penuh dengan lumpur dan dedaunan kering yang menempel. Ia tidak berbicara, hanya berdiri diam dengan nafas terengah-engah. Syukurlah kau selamat, Di, kata Sigit sambil meraih bau Adi dan mengguncangnya pelan. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami. Adi tidak merespon. Ia terus menatap kosong ke arah api unggun. Bibirnya sedikit gemetar. Tubuhnya terlihat kaku, seolah tidak sepenuhnya sadar akan keberadaannya di sana. Pak Jafar mendekati Adi dengan hati-hati. Sorot matanya penuh kewaspadaan. Adi, kamu baik-baik saja?
"Di mana kau seharian ini?" tanyanya perlahan. Adi tetap tidak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan, kemudian duduk di tanah tanpa berkata sepatah kata pun. Tangannya yang gemetar mencoba meraih botol air yang disodorkan oleh Sigit, tapi bahkan untuk itu pun ia terlihat kesulitan. "Dia pasti masih syok," kata Wulan yang ikut keluar dari tenda. "Mungkin tadi dia tersesat lalu panik." Pak Jafar tidak mengatakan apa-apa. Ia terus mengamati Adi dengan cermat, terutama matanya yang terus memandang kosong. Ada sesuatu yang membuat Pak Jafar merasa tidak nyaman, tapi ia tidak mengutarakannya di depan yang lain. "Malam ini biarkan dia makan lalu beristirahat dulu," kata Pak Jafar akhirnya. "Besok pagi baru kita tanyai lagi dia." Sigit dan Wulan mengangguk setuju. Mereka pun segera memberikan makanan dan minuman hangat padanya yang hanya sedikit saja disantap Adi. Setelah makan dan mengganti pakaian, Adi lalu masuk ke dalam tenda. Kedua temannya itu meminta agar Adi beristirahat tanpa mengganggunya dengan berbagai pertanyaan. Sementara itu, Pak Jafar yang tidak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang terus menghantui-nya, sesekali melirik ke arah tenda tempat Adi beristirahat, matanya penuh kecurigaan. Di luar tenda, lolongan aneh itu terdengar lagi. Kali ini lebih jauh, seakan sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Malam semakin larut, suhu udara semakin menusuk kulit. Api unggun di tengah perkemahan mulai meredup. Tinggal bara merah yang sesekali memercik kecil. Tim ekspedisi yang sebelumnya masih berjaga satu persatu mulai tertidur. Anehnya, Adi yang baru saja ditemukan setelah menghilang seharian terlihat tidak tertarik untuk beristirahat. Dia justru keluar dari dalam tenda, lalu duduk di depan api unggun sambil terus merenung. Di dalam tenda, Wulan tak bisa tidur tenang. Suara gemerisik dari luar memaksanya keluar. Saat membuka pintu tenda, ia mendapati Adi sedang duduk di sebuah batu besar tak jauh dari api unggun yang hampir mati. "Adi, kenapa nggak tidur?" tanya Wulan sambil mengusap wajahnya yang lelah. Adi menoleh perlahan. Wajahnya masih pucat, matanya terlihat sayu, bibirnya melengkungkan senyum tipis yang terasa ganjil. "Belum ngantuk, Wulan. Pikiranku masih tertuju pada kejadian hari ini. Hampir saja aku tidak bisa kembali dan selamanya hilang di hutan." Sigit, yang juga terganggu oleh suara di luar, segera menyusul keluar. "Adi, kamu mau makan lagi? Aku mau masak mie ini." Adi menggeleng pelan. "Aku nggak lapar. Aku cuma mau duduk di sini, ngobrol sebentar." Sigit mengangkat bahu, tidak ambil pusing pada sikap Adi yang agak lain. Ia memutuskan untuk tetap memasak mie untuknya sendiri karena Wulan juga menolak tawarannya. "Kalau memang tidak lapar, minum saja dulu, Di," kata Sigit sambil menyodorkan botol air mineral. "Kamu itu pasti capek, karena tadi kan tersesat seharian." Adi menerimanya, tapi tidak langsung meminumnya. Ia malah menatap botol itu dengan pandangan kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan mereka. "Mending kita ngobrol aja," kata Adi tiba-tiba. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Sigit dan Wulan saling pandang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemaninya di bawah sinar bulan yang samar. Mereka bertiga berbincang ringan. Di sepanjang obrolan, tingkah Adi mulai menunjukkan kejanggalan. Sesekali ia meneteskan liur yang mengalir perlahan dari sudut bibirnya tanpa sadar. Wulan yang duduk paling dekat dengan Adi memperhatikan dengan cermat. "Adi, kamu sakit?" tanyanya dengan nada khawatir. Bibirmu seperti ada sesuatu yang nggak beres." Adi segera menyeka air liurnya dengan punggung tangan. Seolah hal itu biasa, ia tidak menjawab, justru mengalihkan pandangannya ke arah hutan yang gelap gulita. Hal ini membuat Wulan semakin bingung. "Adi, aku serius nih. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kamu itu menghilang seharian, lalu kembali dalam keadaan seperti ini," desak Wulan. Adi tetap bungkam. Senyumnya yang ganjil kembali muncul, membuat suasana terasa lebih tidak nyaman. Sigit pada akhirnya ikut berbicara, mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah Wulan, mungkin dia kecapean. Jangan banyak ditanya-tanya dulu." Setelah beberapa saat berdiam diri, ia tiba-tiba berdiri dengan gerakan kaku, lalu memandangi mereka. "Aku mau ke belakang sebentar," katanya. "Mau apa?" tanya Wulan. Suaranya terdengar lebih tajam dari yang ia maksudkan. "Mau kencing," jawab Adi sambil menoleh ke arah gelap di belakang mereka. "Git,
Bisa temani? Aku nggak mau lagi pergi sendiri. Wulan terdiam sejenak, ia merasa ragu. Tetapi Sigit segera berdiri. Aku, katanya sambil mengambil senter dari kantongnya. Kita nggak mau kejadian seperti tadi pagi terulang lagi. Terima kasih Agit, ujar Adi dengan suara yang terdengar berat, hampir seperti geramaan. Mereka berjalan perlahan meninggalkan perkemahan. Hanya berbekal satu senter yang dipegang oleh Sigit, cahaya senter menembus kegelapan hutan memantulkan bayangan aneh di dedaunan dan batang pohon. Suasana terasa semakin mencekam karena suara-suara alam yang biasanya riuh di malam hari kini terasa terlalu sunyi. Sigit terus melangkah di depan, sementara Adi mengikuti di belakang dengan langkah yang tak beraturan. Di sini cukup jauh, gak apa-apa, tanya Sigit sambil menyorotkan senter ke sekitaran. Di situ saja, jawab Adi sambil menunjuk ke sebuah pohon besar di kejauhan. Sigit mempercepat langkahnya, memastikan tempat itu aman. Ia memeriksa sekeliling dengan cermat, lalu menoleh ke belakang. Oke, di sini aja, cepat, kita jangan sampai terlalu lama di luar. Bahaya kalau ada binatang buas nantinya. Adi mengangguk pelan. Ia berjalan ke arah pohon itu. Tubuhnya bergerak dengan cara yang terlihat aneh, seperti orang yang tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Sigit yang memperhatikan dari jarak dekat kini mulai merasa jika ada sesuatu yang salah. Kamu benar-benar baik-baik aja kan? Tanya Sigit kali ini dengan nada lebih serius. Adi tidak menjawab. Ia kembali berdiri diam di tempatnya, seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia mulai bergerak, tetapi bukan untuk buang air kecil. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya perlahan ke arah Sigit. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum lebar, dan matanya menatap tajam, membuat bulu kuduk Sigit merebak. Adi, panggil Sigit dengan suara bergetar. Adi tersenyum. Suara nafasnya berat yang terdengar di udara malam yang dingin. Sigit merasakan ketegangan yang sulit untuk dijelaskan. Dengan cepat, Sigit mengambil langkah mundur, menyorotkan senter ke arah Adi. Lalu yang ia lihat membuatnya hampir menjatuhkan senter itu. Di bawah sinar senter, wajah Adi terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya semakin basah oleh liur yang terus menetes tanpa henti. Kamu kenapa, Di? Kamu kenapa? Tanya Sigit dengan suara bergetar. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Adi tidak menjawab. Ia tersenyum lebih lebar. Bukan senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sigit sadar jika ada yang tidak beres. Ia pun segera menoleh ke arah belakang, bersiap untuk kembali ke tenda. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Adi berkata dengan suara pelan tapi tajam. Jangan pergi, Git. Aku lapar. Kata-kata itu terdengar seperti permintaan, tapi ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuat Sigit tak berani bergerak. Ia terpaksa berhenti, berdiri diam di tempatnya, tidak tahu harus melakukan apa. Malam itu, hutan menjadi saksi bisu atas sesuatu yang jauh di luar nalar manusia. Hening menyelimuti perkemahan. Wulan duduk dengan wajah tegang di dekat api unggun yang mulai padam. Ia terus menatap ke arah gelap tempat Adi dan Sigit menghilang beberapa saat yang lalu. Suara malam di hutan yang biasanya mengisi keheningan dengan nyanyian serangga atau gemerisik dedaunan terasa ganjil, terlalu sunyi setelah sebelumnya sempat terdengar ramai. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Wulan langsung bangkit, nafasnya tertahan. Cahaya senter muncul dari balik bayangan pohon, menyorotkan sosok Adi yang berjalan seorang diri kembali ke perkemahan. Adi? Sigit mana, Di? Tanya Wulan, langsung mendekat dengan nada khawatir. Adi dengan wajah yang tetap pucat dan mata yang tampak kosong menjawab tanpa menoleh. Sigit bilang dia mau buang air besar. Lalu dia menyuruh aku kembali lebih dulu. Wulan mengernyit, perasaannya tak enak. Loh, kenapa kamu biarkan dia sendirian di sana? Bukankah tadi kamu yang minta ditemani? Harusnya kamu tungguin dong sampai Sigit selesai. Adi mengangkat bahu ringan. Dia yang menyuruh Wulan. Aku hanya mengikuti apa katanya. Jawaban itu tidak membuat Wulan merasa tenang. Sebaliknya, ia semakin cemas. Sigit yang biasanya sangat berhati-hati di hutan seperti ini tidak mungkin meminta Adi kembali sendirian. Ada sesuatu yang tidak beres. 10 menit kemudian, Wulan kembali mengamati jam tangannya. Sigit lama banget dia nggak balik-balik.
Gumam Wulan sambil melirik ke arah gelap. Dia tidak bisa menahan rasa gelisah yang kian membesar. Setelah beberapa menit berlalu dan Sigit tetap tidak muncul, Wulan akhirnya berdiri. Aku harus cari dia. Adi yang masih duduk dengan tenang di dekat api unggun tiba-tiba saja menoleh. Kamu itu terlalu berlebihan. Tapi ayolah, aku antar kamu ke sana. Wulan menatap Adi ragu, tapi dia tak punya pilihan lain. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak bisa membiarkan Sigit sendirian di tengah hutan. Bersama Adi, Wulan menyusuri jalan setapak kecil yang menuju ke dalam hutan. Senter di tangannya bergetar sedikit karena gugup. Dia terus memanggil-manggil nama Sigit, tapi hanya gema suaranya yang kembali menyambut. Di sebelahnya, Adi berjalan tanpa suara. Gerakannya lambat, hampir seperti orang yang kehilangan tenaga, tapi matanya terus memperhatikan Wulan dengan cara yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Sigit, kamu di mana? Seru Wulan lagi. Tapi tak ada jawaban. Semakin jauh mereka berjalan, suasana hutan semakin pekat, udara dingin menusuk kulit, dan bau lembab tanah serta dedaunan basah memenuhi indera penciuman mereka. Wulan mulai merasakan keanehan. Biasanya di hutan seperti ini ia masih bisa mendengar suara binatang malam, tapi kini segalanya sunyi senyap. Kamu yakin, Di? Tadi ninggalin Sigit di sini? Tanya Wulan sambil berhenti sejenak, menyorotkan senter ke sekeliling. Adi mengangguk pelan. Wulan semakin yakin jika ada yang salah dengan Adi, tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Fokusnya saat ini adalah menemukan Sigit. Mereka terus melangkah, menyusuri jalan setapak yang semakin tidak jelas bentuknya. Tiba-tiba saja kaki Wulan tersandung sesuatu yang keras. Ia kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terduduk di tanah. Senternya terlempar beberapa meter, tetapi cahaya dari alat itu masih menyinari sekitaran dengan samar. Wulan, kamu tidak apa-apa? Tanya Adi yang akhirnya bersuara. Aku tersandung akar, jawab Wulan sambil mengusap lututnya yang terasa nyeri. Ia menoleh ke belakang, berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan ia terjatuh. Namun saat ia melihat benda itu, nafasnya langsung tercekat. Cahaya senter yang tergeletak di tanah menerangi sesuatu yang terlihat seperti tangan manusia, kaku, dingin, dan berlumuran darah. Wulan menatapnya dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa membeku di tempat. Adi, suara Wulan bergetar, hampir tak terdengar. Ini apa? Adi tidak menjawab. Sebaliknya, ia berdiri diam, menatap Wulan dengan senyum tipis yang menyeramkan. Wulan menyadari ada sesuatu yang salah. Bukan hanya dengan apa yang ia temui, tapi juga dengan Adi. Wulan perlahan mundur, mencoba menjauh dari benda itu, tetapi semangat dan rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter yang terjatuh, lalu mengarahkannya kembali ke benda tersebut. Kini ia bisa melihat lebih jelas. Ya, itu memang tangan manusia mencuat dari balik semak-semak, seperti berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya terdiam selamanya. Wulan terus memandangi tangan yang mencuat dari balik semak-semak itu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Cahaya senter di tangannya bergetar, menyinari detail mengerikan dari tangan itu. Kuku-kukunya dipenuhi lumpur, kulitnya pucat, dan beberapa bagian terlihat luka-luka bekas gigitan dan cakaran. Rasa takut mulai merayap naik ke tengkuk Wulan. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Dengan langkah gemetar, ia meraih ranting untuk mendorong semak-semak yang menutupi tubuh di bawahnya. Saat semak-semak tersingkap, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya terpaku. Ya, itu adalah tubuh Sigit, atau lebih tepatnya mayat Sigit. Wajahnya sudah membiru, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong, dan yang lebih mengerikan, dadanya sudah terkoyak dan bagian dalam tubuhnya kosong. Organ-organ yang seharusnya berada di sana telah menghilang. Ya Allah, bisik Wulan hampir tanpa suara. Tubuhnya lemas, lututnya terasa tak mampu menahan berat tubuhnya lagi.
Wulan menoleh ke arah belakang dengan gerakan refleks. Dia mengarahkan senter ke arah Adi yang tadi berjalan bersamanya. Namun, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Adi yang berdiri di sana bukanlah Adi yang dikenalnya. Sosok itu kini berubah menjadi sesuatu yang tak lagi mirip manusia. Kulitnya tampak pucat seperti mayat, tapi matanya berkilat merah. Giginya, terutama taringnya mencuat tajam. Kukunya yang panjang dan melengkung tajam menjadi senjata yang mematikan. Adi, suara Wulan tercekat di tenggorokan. Ia melangkah mundur. Senter di tangannya hampir terlepas. Makhluk itu menyeringai, memamerkan taringnya yang meneteskan cairan kental berwarna hitam. Tanpa peringatan lagi, ia melompat ke arah Wulan dengan kecepatan yang mustahil untuk seorang manusia. Wulan melemparkan senter ke arah makhluk itu, namun benda itu hanya terpental tanpa memberi pengaruh apapun. Makhluk itu kembali menyerang dengan cakarnya menyasar dada Wulan. Wulan mencoba menghindar, tapi langkahnya yang tergesa membuat kakinya terpeleset. Ia terjatuh dengan punggung menghantam tanah keras. Nafasnya terengah-engah. Adi atau apapun makhluk itu sekarang menunduk ke arahnya. Mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang tidak manusiawi. Seketika makhluk itu mencengkram dada Wulan dengan kekuatan luar biasa. Cakar tajamnya menembus kulit dan otot dengan mudah mencengkram tulang rusuk seperti mainan. Wulan berteriak kesakitan. Dengan gerakan brutal, makhluk itu merobek dada Wulan. Tulang rusuknya patah dengan suara mengerikan. Darah muncrat kemana-mana, membasahi tanah dan tubuh makhluk itu. Wulan merontak, tapi tenaganya sudah hilang. Matanya terbuka lebar, menatap makhluk itu dengan ketakutan dan rasa sakit yang tak terkira. Makhluk itu mengeluarkan jantung Wulan dengan gerakan kasar. Organ itu berlumuran darah, masih berdenyut lemah. Tanpa ragu, makhluk itu langsung menyantap hati tersebut dan menggigitnya dengan lahap. Cairan merah mengalir di sudut bibirnya, menetes ke tanah yang telah basah oleh darah. Wulan yang kini hanya bisa merasakan nyeri luar biasa, menyadari bahwa hidupnya perlahan memudar. Pandangannya mulai kabur. Suara di sekitaran semakin redup. Namun sebelum semuanya menjadi gelap, ia melihat satu hal terakhir yang menghantui. Makhluk itu menatapnya dengan senyuman lapar, seakan jantung Wulan masih belum bisa mengenyangkan perutnya. Setelah Wulan kehilangan nyawa, makhluk itu berdiri. Ia mendongak melihat ke arah perkemahan dengan tatapan lapar. Ya, masih ada manusia lain di sana, manusia yang bisa menjadi santapan berikutnya. Tanpa suara, ia bergerak masuk ke dalam kegelapan, meninggalkan tubuh Wulan yang tak bernyawa tergeletak di antara semak-semak yang kini berlumuran darah. Hutan kembali sunyi, tetapi keheningan itu membawa nuansa yang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Di tanah, senter milik Wulan masih menyala. Cahayanya menyoroti tubuh tanpa nyawa yang telah kehilangan bagian dalamnya. Sosok menyerupai Adi itu berdiri di tepian kemah dengan tubuh yang masih berlumuran darah. Meskipun sebagian besar sudah mengering, mata merahnya memancarkan kilatan haus darah dan bibirnya yang penuh noda hitam pekat mengulum seringai puas. Ia mengangkat tangannya, menjilati sisa darah yang masih menempel di jari-jarinya dengan lidah panjang menjijikan. Angin malam berembus pelan, membawa bau anyir darah bercampur tanah basah. Suasana di sekitar perkemahan tampak lengang. Wulan dan Sigit sudah tak bernyawa setelah menjadi bangsanya, tetapi dia ingat masih ada Jafar di sana. Ia berjalan perlahan ke arah perkemahan dengan langkah yang mantap. Dan saat tiba di perkemahan, Adi mendapati tenda yang masih berdiri tegak. Sisa api unggun yang sudah padam menyisakan bara merah samar memberikan penerangan seadanya di tengah kegelapan. Ia berjalan mendekati salah satu tenda, menarik resletingnya perlahan untuk memastikan isinya. Tenda itu kosong, tak ada siapapun di dalamnya. Hanya ada beberapa botol air dan pakaian yang berserakan. Wajah berubah. Ia menoleh ke arah sekeliling dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan kekhawatiran, melainkan rasa penasaran yang bercampur dengan kegusaran. Pak Jafar, panggil dengan suara rendah tapi cukup terdengar di antara desau angin malam. Tidak ada jawaban. Adi terus mencari, membuka tenda satu persatu, mengintip ke sudut-sudut yang ia pikir cukup gelap untuk seseorang bersembunyi.
Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada siapapun. Kemana orang tua itu? Gumam sambil mengepalkan tangan. Perutnya berbunyi pelan mendadak. Rasa lapar yang kembali menyerang. Sementara itu, jauh di atas tanah, Pak Jafar memegang erat cabang pohon tempat ia bersembunyi. Tubuhnya yang kurus menggigil. Bukan karena dinginnya malam, melainkan ketakutan yang merasuki setiap sel tubuhnya. Sejak Adi kembali ke perkemahan, Pak Jafar tak henti-hentinya memperhatikannya dari atas pohon. Dia tidak berani bergerak sedikit pun, khawatir jika suara gesekan cabang atau dedaunan akan menarik perhatian makhluk yang dulunya adalah rekan setimnya itu. Pak Jafar memang sudah curiga sejak awal ada sesuatu yang berbeda dari Adi. Sejak ia ditemukan kembali malam sebelumnya, tatapan matanya kosong, langkahnya aneh, ditambah lagi cara bicaranya seperti orang yang tidak sadar penuh saat Adi mulai meneteskan liur dan menunjukkan tingkah menjijikan. Pak Jafar diam-diam memutuskan untuk berjaga-jaga. Ketika ia mendengar Adi mengajak Sigit pergi, Pak Jafar tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pak Jafar diam-diam menjauh dari area perkemahan, lalu mencari tempat yang dirasanya cukup aman. Dia memilih pohon besar dengan cabang yang kuat, memanjatnya hingga ke atas. Dari sana dia bisa melihat sebagian besar area perkemahan tanpa terlihat jelas oleh siapapun yang berada di bawah. Dan kecurigaannya itu terbukti benar. Dia melihat semuanya dari atas pohon. Pak Jafar menyaksikan bagaimana Sigit tidak pernah kembali bersama Adi. Dia juga melihat bagaimana Adi menyerang Wulan dengan brutal, mengoyak dadanya dan melahap hati perempuan itu seperti binatang buas. Nafasnya terhenti sejenak ketika menyaksikan darah yang berceceran di tanah bercampur dengan jeritan yang menggema di hutan yang sunyi. Pak Jafar menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan diri agar tidak berteriak. Jika suaranya sampai terdengar, ia akan menjadi mangsa berikutnya. Sambil memeluk cabang pohon, ia hanya bisa berharap Adi tidak akan menyadari keberadaannya di atas sana. Di bawah pohon tempat Pak Jafar bersembunyi, Adi berjalan mondar-mandir. Ia mengendus udara seperti anjing liar yang menciumi bau mangsanya. Hidungnya yang tajam menangkap aroma samar yang mengarah ke arah pohon, tapi ia tidak segera menemukan arah yang tepat. Pak Jafar, Pak Jafar, panggilan lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. Jangan sembunyi, Pak. Aku tahu Bapak ada di sini. Pak Jafar memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Adi tidak menoleh ke atas. Mata Adi yang merah menyala, menyapu setiap cabang, mencari tanda-tanda gerakan. Pak Jafar menahan nafas, tubuhnya nyaris tak bergerak sama sekali. Ranting yang ia injak perlahan bergeser, menghasilkan bunyi kecil yang nyaris tidak terdengar. Adi menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Bapak di atas ya. Ia meraih batang pohon bersiap untuk memanjat, tapi sebelum sempat ia melakukannya, sesuatu menarik perhatiannya. Suara di kejauhan, mungkin suara binatang atau angin yang membawa dan jatuh, membuatnya berhenti sejenak. Adi menoleh ke arah suara itu, lalu kembali melangkah menjauh dari pohon. Dari atas pohon, Pak Jafar menggali nafas lega sambil terus mengawasi pergerakan Adi. Makhluk itu terlihat semakin gelisah. Pak Jafar memutuskan untuk tetap diam di tempatnya hingga pagi. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan tidak menarik perhatian. Tetapi waktu terasa begitu lambat. Setiap menit di atas pohon terasa seperti jam. Setiap gerakan Adi di bawah membuat jantungnya berdebar kencang. Adi akhirnya kembali ke tenda utama. Ia lalu memeriksa seluruh isinya lagi, mengacak-acak barang dengan brutal. Tidak ada yang ia temukan selain sisa peralatan dan juga pakaian. Perutnya kembali berbunyi keras. Kelaparan membuat pikirannya semakin kacau. Ia mengeluarkan suara geraman pelan, lalu memutar tubuhnya untuk kembali keluar. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, Adi berhenti sejenak, menatap ke arah hutan yang lebih gelap. Adi baru pergi setelah pagi datang. Langit perlahan memancarkan warna jingga samar di balik rimbunan pohon. Burung-burung mulai berkicau, menyuarakan kehidupan baru, seolah tidak ada kejadian mengerikan yang baru saja terjadi.
Pak Jafar dengan tubuh yang kaku dan lelah akhirnya memberanikan diri untuk turun dari pohon tempat ia bersembunyi sepanjang malam. Tangannya gemetar saat mencengkram batang pohon, sementara kakinya yang nyaris kram menyentuh tanah dingin. Dia memandang sekitar. Perkemahan tampak sunyi, tidak ada jejak Adi atau sosok menyeramkan yang menyerupainya. Barang-barang berserakan, tenda-tenda sudah tidak lagi berdiri dengan sempurna, namun bau amis darah yang tertinggal di udara membuat Pak Jafar kembali merasakan bulu kuduk yang merembang. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari meninggalkan perkemahan. Tubuhnya yang telah dipaksa untuk bergerak cepat, nafasnya tersengal-sengal, dadanya sesak, tapi ketakutannya jauh lebih besar dibandingkan rasa lelah yang mendera. Dia hanya memiliki satu tujuan, mencapai perkampungan terdekat lalu meminta bantuan. Jalan setapak menuju perkampungan terasa begitu panjang. Setiap suara di sekitar hutan membuat Pak Jafar menoleh dengan waspada. Ranting yang patah, desau angin yang menerpa dedaunan, semuanya terdengar seperti ancaman. Ia merasa seperti diikuti, meskipun tidak ada apa-apa di belakangnya. Pak Jafar beberapa kali hampir terjatuh karena kakinya tersandung akar pohon atau terpleset di tanah yang licin, tapi ia terus berjalan. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, ia melihat ujung hutan. Cahaya terang dari matahari pagi menerobos celah-celah pepohonan, memberikan sedikit harapan di hatinya yang masih diliputi ketakutan. Pak Jafar memasuki perkampungan dengan langkah yang goyah. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh keringat, dan bajunya yang robek-robek membuat para warga langsung memperhatikannya. Beberapa orang mendekat, bertanya-tanya apa yang terjadi. Pak Jafar, kenapa pian? Tanya seorang lelaki tua dengan nada heran. Ada kecelakaan kah di atas? Pak Jafar tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan tentang apa yang dialaminya. Tolong panggil semua orang. Ada yang meninggal di dalam hutan, katanya dengan suara parau. Mendengar itu, warga segera berkerumun. Pak Jafar kemudian menceritakan tentang apa yang ia lihat semalam. Bagaimana Sigit dan Wulan dibunuh, bagaimana Adi berubah menjadi sosok menyeramkan yang mengoyak tubuh mereka. Para warga terdiam kala mendengar ceritanya. Sebagian besar tidak percaya, tetapi melihat raut wajah Pak Jafar yang penuh dengan ketakutan, mereka tahu ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Tanpa menunda waktu, beberapa warga termasuk kepala kampung mengambil senjata seadanya seperti parang, bambu runcing, dan juga obor. Mereka bergerak bersama-sama menuju perkemahan. Pak Jafar ikut meskipun langkahnya ragu-ragu. Ya, dia tidak ingin kembali lagi ke hutan itu, tetapi ia juga bertanggung jawab untuk menunjukkan lokasi kejadian. Sesampainya di area perkemahan, bau amis darah segera tercium. Beberapa warga menutup hidung mereka, sementara yang lain mulai memeriksa sekitar. Tidak butuh waktu lama untuk mereka menemukan mayat Sigit dan Wulan yang tergeletak di dekat tenda. Tubuh mereka penuh luka, dada mereka koyak, dan bagian dalam tubuh mereka sudah menghilang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah temuan berikutnya. Tidak jauh dari lokasi perkemahan, salah satu warga berteriak, "Ini mayat siapa?" Semua orang mendekat. Di bawah semak-semak mereka menemukan mayat Adi. Tubuhnya dingin, wajahnya membiru, dan matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Dada Adi juga koyak seperti korban lainnya. Pak Jafar terpaku kalau melihat pemandangan itu. Tidak, tidak mungkin, gumamnya. Adi semalam kembali ke tenda, dan dialah yang... Pembakal setempat segera memotong. Pak Jafar, tenang dulu. Kalau memang ini mayat Adi, berarti yang Bapak lihat semalam itu bukanlah Adi. Semua warga saling berpandangan. Salah satu lelaki tua di antara mereka berbicara dengan nada serius. Itu pasti macan jadi-jadian. Sejak dulu, di hutan ini memang ada cerita tentang makhluk seperti itu. Makhluk itu suka sekali memakan hati manusia.
Ucapan lelaki tua itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga langsung membaca doa, sementara yang lain terlihat gelisah. Setelah memastikan semua mayat ditemukan, warga memutuskan untuk membawa tubuh mereka kembali ke kampung untuk dimakamkan. Pak Jafar berjalan di antara warga dengan kepala tertunduk. Wajahnya yang penuh dengan garis-garis usia kini terlihat semakin tua, seperti seseorang yang kehilangan semangat hidup. Sejak hari itu, Pak Jafar memutuskan untuk tidak pernah lagi masuk ke dalam hutan, meskipun itu berarti dia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemandu. Baginya, pengalaman itu adalah mimpi buruk yang tidak ingin ia alami lagi, dan setiap kali dia mendengar cerita tentang macan jadi-jadian, tubuhnya akan merinding mengingat bahwa dia pernah berhadapan langsung dengan salah satu dari mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Oh, saya paling suka banget nih kalau kisah dari hutan pedalaman Kalimantan. Petualangan begini salah satu favorit saya banget nih. Terima kasih Kenanga Kinasi. Asli keren banget. Jadi kayak saya tuh kayak masuk ke dalam hutan sana ya. Jadi kayak kebayang semua suasananya di sana. Dan pada kesempatan kali ini kisah dari Kenanga Kinasi membahas tentang sosok makhluk jadi-jadian ya. Sosok gaib yang disebut macan. Jadi macan pernah juga ya di kisah kami sebelumnya ada. Nah di sini ada yang komen tuh teman-teman tuh, bohong di Kalimantan tidak ada harimau. Di sini ini macan ya, macan ini beda dengan harimau belang. Dan kalau bicara masalah macan untuk sosok gaib jelas itu sosok macan jadi-jadian, tapi untuk sosok realnya juga ada di Kalimantan itu terkenal dengan adanya macan dahan teman-teman. Nah macan dahan ini adalah salah satu predator yang mengerikan juga dan suka memangsa manusia juga ya. Apa namanya ya, kucing besar lah, spesies kucing besar. Tapi yang kita bicarakan dalam kisah kali ini adalah macan jadi-jadian dan bagaimana Julak Jafar sudah memperingatkan Adi bahwa dijaga ucapan. Tapi gitu ya, Adi mungkin secara ucapan dia di depan Julak Jafar ya biasa aja, tapi nggak tahu dalam hatinya bagaimana, meremehkankah atau apa. Sehingga di situ Adi akhirnya membawa petaka untuk teman-temannya Wulan dan juga Sigit. Jadi serem banget ya. Jadi sosok macan jadi-jadian ini membunuh dan yang dimangsa adalah organ dalamnya, terutama hati dan jantungnya. Serem banget ya. Dan Adi ternyata yang muncul kembali lagi setelah menghilang satu malam itu bukanlah sosok Adi yang sebenarnya, tapi di situ adalah sosok Adi. Sosok macan jadi-jadian yang menyerupai sosok Adi. Jadi memang salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sosok macan jadi-jadian adalah dia bisa menyerupai siapa saja, terutama orang-orang terdekat. Ini yang paling berbahayanya. Jadi kalau nggak salah ya, ada beberapa ciri-ciri yang bisa dilihat kalau dia orang atau macan ya. Salah satunya ada garis di bawah bibir sama dia duduknya kayak apa sih ya, dia tetap ada ekornya lah, intinya kelihatan gitu. Saya juga agak lupa ya, ada beberapa ciri yang bisa membedakan mana manusia dan mana yang macan jadi-jadian. Mungkin Julak Jafar di sini tahu, tapi di sini yang disayangkannya kenapa dia tidak ngomong sama Wulan dan Sigit, malah dia menyelamatkan diri sendiri dengan naik ke atas pohon. Tapi overall kisahnya keren banget di sini, bener-bener misterinya dapat. Dan ternyata intinya sosok Adi yang muncul kembali lagi itu bukan sosok Adi yang sebenarnya, itu adalah sosok macan jadi-jadian. Keren pakai banget. Kenanga Kinasi, terima kasih atas kisah luar biasanya. Dan untuk apa namanya, semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dalam kisah barusan, terutama menghormati, menjaga ucapan, dan apa ya, jangan jumawa di daerah-daerah seperti itu ya. Dimanapun kita berada, dimana tanah dipijak, dimana di situ langit dijunjung. Jadi terima kasih kepada Kenanga Kinasi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya,
Buat yang belum subscribe, ayo diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyaman teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.